Oke, kita lanjut ya ke pembahasan. Nah, di sini aku bakalan jelasin yang pertama itu apa sih FYP atau For You Page. Nah, di sini artinya dengan For You Page ini adalah halaman rekomendasi atau halaman awal pada CapCut yang bisa langsung dilihat oleh pengguna saat menggunakan aplikasi di Maxos tersebut. Nah, seperti misalkan kalian bikin template yang bagus dan setelah itu kalian upload. Nah, setelah itu CapCut bakalan rekomendasiin ke beberapa pengguna. Nah, jika si pengguna satu tertarik, maka bakalan dilanjutkan rekomendasikan ke pengguna selanjutnya. Jadi kesimpulannya untuk FYP ini masih sama ya peraturannya dengan TikTok ataupun YouTube. Kita dilihat dari 1 jam terakhir itu bakalan direkomendasikan ke seluruh pengguna. Nah, jika pengguna tidak tertarik, maka template kita bakalan muncul ke pengguna selanjutnya. Begitu ya teman-teman. Jadi solusinya yaitu kalian edit yang bagus. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu aku bakalan kasih tips untuk kalian agar FYP terus. Nah, simak ya video ini sampai habis. Nah, di sebelum itu aku mau ngejelasin dulu gimana sih algoritma FYP di CapCut. Oke, aku bakalan kasih tahu algoritma FYP di CapCut berikut yang mempengaruhi algoritma tersebut. Yang pertama, interaksi antara pengguna baru ataupun followers kita terhadap template ataupun akun kita. Yang kedua, komentar pengguna di template tersebut. Yang ketiga, jumlah penayangan, penggunaan dan ekspor template. Jumlah orang yang menyukai video kita. Nah, di sini biasanya itu pertukaran data itu 1 kali 24 jam ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di data tersebut di bagian analitik itu. Nah, diusahakan di bagian grafik analitik itu akunnya stabil terus agar akun kita itu akan terus FYP. Untuk tips yang pertama agar FYP menurut aku yaitu konsisten upload per harinya. Nah, aku sarankan itu kalian itu upload per hari itu minimal itu 10 sampai 15 ataupun lebih dari itu. Nah, kenapa aku sarankan itu lebih banyak upload per hari? Karena kita nggak tahu yang mana bakalan FYP. Nah, jadi aku sarankan mau kalian itu sibuk atau enggaknya itu minimal itu upload sebanyak 5 sampai 15 per hari agar akun kita itu terus ter-up atau nggak down gitu. Karena semakin kita nggak upload itu bakalan semakin bikin akun kita itu turun. Jadi aku sarankan kalian harus upload itu setiap hari. Untuk tips yang kedua yaitu kualitas editan. Di sini aku bakalan jelasin kualitas editan itu dari resolusinya. Nah, di sini kita pakai resolusi yang bagus itu ada dua, yaitu yang pertama 720p dan 1080p. Nah, di sini bingkainya kita kasih 30. Nah, teman-teman, di sini kualitas editan itu juga dipengaruhi oleh bagusnya editan kita, ketertarikan editan kita, kekreatifan editan kita, dan kerapian dari editan kita tersebut. Nah, jadi di samping kita itu upload banyak, editan kita harus rapi dan bagus juga ya teman-teman. Untuk yang ketiga yaitu konten atau ciri khas akun kita. Nah, di sini aku bakalan jelasin konten apa yang bakalan akun kita itu, seperti misalnya kamu tuh bikin lirik estetik atau frame estetik ataupun jedak jeduk. Nah, di sini misalnya kalian pilih salah satunya misalnya lirik estetik nih. Nah, ciri khasnya lirik kalian itu seperti apa? Misalnya kalian melambangkan kebersamaan atau apa? Misalnya teman-teman, misalnya itu kebucinan, galau, status WA, juga kayak kebersamaan persahabatan. Nah, seperti itu. Kita harus nentuin dulu ciri khas dari akun kita. Nah, dari itu followers bakalan menandai akun kita itu misalnya dari kebucinan. Nah, nanti pasti bakalan dicari akun kita untuk yang kebucinan gitu teman-teman. Jadi kita harus memiliki ciri khas akunnya dulu agar followersnya lebih banyak ataupun pengguna tertarik memakai template kita. Yang keempat yaitu ikuti tren. Nah, di sini ikuti tren seperti misalnya kalian lirik estetik. Nah, di sini pasti kalian ikuti trennya yaitu musik atau liriknya yang lagi tren tersebut di minggu tersebut atau di hari tersebut. Nah, untuk itu teman-teman kalian bisa cek tren itu di bagian profil di pusat kreator yaitu pusat tren gitu. Nah, kita bisa cari itu apa sih musik yang lagi tren, apa sih gaya editannya lagi tren.
Nah, jadi kita sebagai kreator itu juga harus aktif mengikuti tren agar pengguna juga tertarik memakai template kita. Karena semakin kita mengikuti tren itu, pasti pengguna bakalan semakin tertarik juga. Oke, yang kelima yaitu penulisan judul atau deskripsinya di sini. Bila ingin menuliskan judul atau deskripsi agar terlihat jelas oleh pengguna, si kreator harus menuliskan deskripsinya yang berupa ajakan atau detail template yang menarik. Seperti misalnya kalian kontennya itu lirik estetik, nah bikin judulnya itu lirik estetik. Nah, nanti di deskripsi juga dibikin hashtag yang berhubungan dengan template tersebut. Oke, yang terakhir yaitu penulisan hashtag. Nah, di sini aku bakalan jelasin dulu hashtag atau tagar, yaitu sebuah kata ataupun pertanda yang digunakan netizen atau konten kreator dan pengguna media sosial pada sebuah konten yang memiliki satu pola atau isi tertentu. Nah, di sini aku bakal jelasin juga apa sih gunanya hashtag. Nah, yang pertama yaitu menunjukkan kesamaan, yang kedua mengelompokkan satu tren, yang ketiga menandakan satu challenge. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin juga keuntungan pakai hashtag yang tepat, yaitu yang pertama potensi view dan ekspor. Dengan hashtag template kamu punya potensi mendapatkan view dan ekspor yang lebih banyak karena lebih banyak dipromosikan lebih sering lewat beberapa cara selain FYP pengguna. Yang kedua, gampang ditemukan. Menggunakan hashtag yang tepat, konten kamu mudah ditemukan lewat pengelompokan kata kunci pencarian yang sering dicari pengguna. Yang ketiga, ramah algoritma, yaitu lewat hashtag sistem dapat membaca konten kalian sebagai konten yang memiliki pola atau kesamaan dengan tren atau challenge tertentu sehingga bisa direkomendasikan ke pengguna yang sesuai. Jadi kesimpulannya, jika kita menggunakan hashtag yang benar atau yang tepat itu bakalan mempengaruhi untuk pengguna bisa mencari template kita dengan mudah ya teman-teman. Jadi aku sarankan untuk kalian menulis hashtagnya itu sesuai dengan kriteria yang tepat di template tersebut. Jangan bikin yang asal-asalan teman-teman agar pengguna bisa cari langsung dan mudah mencari template yang akan diketik di hashtag di pencarian tersebut.